Halo warga YouTube, bagaimana harimu? Selamat datang kembali di sini. Alur film ini berkisah pada gadis desa dijadikan istri ketiga sebab istri sebelumnya mandul. Namun jadi rumit ketika si mantan mulai menggoda. Baiklah, mari simak alurnya. Di sebuah negeri ada desa bernama Kepiting dalam Tempurung. Warga setempat kebanyakan petani dan nelayan, tentunya dengan ekonomi yang buruk. Seorang gadis miskin bernama Lena dipersunting oleh gubernur. Bukan ini orangnya, dia hanyalah seorang akuntan pribadi mewakili gubernur yang nggak menjemput disebabkan takut menginjak desa kumuh. Pernikahan ini sangat menghebohkan. Lena gadis beruntung dinikahi orang kaya. Sebelum Lena naik tandu ke rumah gubernur, diadakan ritual mengusir kemiskinan dari kehidupan Lena dan tubuh Lena harus bebas dari racun supaya nggak ngotorin rumah gubernur. Lalu malam pertama tiba, hal yang mendebarkan bagi setiap pengantin baru. Lena melihat dari tirai, Pak Gubernur langsung aja buka celana. Tak lama Pak Gubernur muncul sangat mengejutkan. Wajahnya tidaklah seberapa tampan dengan hidung bulat, panggil aja dia Pak Gub. Pria itu mulai bercocok tanam tanpa pemanasan. Hingga Lena hamil dan melahirkan, betapa senangnya Pak Gub dan dua istrinya. Mereka kira anak laki-laki ternyata perempuan, sungguh mengecewakan. Dan 7 tahun mendatang, anak Lena tumbuh dengan paras cantik seperti Lena. Namun ternyata kehidupan Lena dan putrinya Doi tidaklah bahagia, sebab Pak Gub dan istri tua suka menyiksa mereka. Malam itu, istri tua membawa ramuan kesuburan untuk suaminya. Pak Gub merasa tidak perlu ramuan sebab dia masih kuat. Ya sebenarnya bukan soal kuat tapi soal spermanya aja. Pak Gub mendatangi Lena untuk bercocok tanam. Seperti biasa, Pak Gub bukanlah pria yang pandai dalam bercinta. Dia hanya menyodok-nyodok aja tanpa cumbuan. Setelahnya, kaki Lena digantung supaya sperma nggak meleleh keluar. Pagi itu istri tua menanyakan pada Lena apakah muatan dari suaminya encer atau kental. Tentu aja Lena nggak tahu. Istri tua agak kesal karena dia ingin pastikan ramuan itu manjur atau enggak. Obrolan berakhir dengan ribut ketika kedua istri Pak Gub mengatakan kalau rumor beredar di masyarakat Pak Gub tidak mampu buat keturunan laki-laki. Pak Gub tersudut. Dia menyalahkan ladang istri tua dan istri tengah tidak subur sebab Lena aja bisa mengandung. Seperti biasa, Lena dan Doi belanja ke pasar. Terdengar suara ribut seorang emak dan pria muda sebab rebutan lahan berjualan. Lena melihat pria itu seakan kenal dan mengikuti. Lena panggil pria itu dengan nama Nanang. Keduanya tertegun. Udah lama nggak bertemu. Sampai-sampai Nanang pangling melihat perubahan Lena. Semenjak pertemuan itu, Lena terkenang di masa mereka dulu sahabat kecil sampai dewasa. Bahkan menjadi sepasang kekasih. Nanang yang begitu perhatian, memberikan beberapa telur, apalagi ibu Lena tengah sakit. Karena penasaran, Lena pulang ke desa bersama Doi, makan malam bersama emak dan bapak. Ortu Lena bersyukur Lena menikah dengan Pak Gub, sedangkan Nanang sekarang pulang dari merantau masih tinggal di gubuk dekat gunung serta keluarga yang telah tiada dan belum menikah. Malam itu hujan beserta petir, Lena lari ke rumah Nanang. Lena dipersilahkan masuk lalu diberi minum, begitu pula Lena yang membawa beberapa makanan untuk Nanang. Lena menanyakan kabar Nanang. Pria ini menjawab ia seorang pengembara yang menabung bertahun-tahun namun melakukan kesalahan membuatnya bangkrut dan berakhir lagi di gubuk itu tanpa tambatan hati. Nanang juga katakan dia sangat kecewa. Mereka saling mencintai tapi Lena lebih pilih orang kaya daripada dirinya. Lena menjelaskan, itu semua ada alasannya. Lena tidak mencintai Pak Gub. Semua terpaksa karena bapaknya Lena ketangkap lagi mencuri untuk biaya berobat emaknya Lena. Melihat Lena yang cantik dan muda, Pak Gub kepingin dan berbuat licik. Mengarang cerita kalau bapaknya Lena juga membunuh padahal hanya mencuri aja, ya tentu hukumannya jadi berlipat-lipat. Jika Lena ingin bapaknya tidak dihukum sangat berat, Lena harus menikah dengan Pak Gub. Lena sengaja nggak bicara kebenarannya waktu itu supaya Nanang pergi dengan marah. Nanang dan Lena masih saling cinta, rasa itu mekar kembali keduanya bercocok tanam begitu panas. Siang itu Lena dan Doi tengah mencuci sembari bernyanyi, lalu muncul istri tua marah-marah sebab nyanyian tadi berisik baginya. Hubungan itu makin berlanjut. Lena lebih sering membeli kepiting tangkapan Nanang supaya mereka mengobrol. Nanang minta Lena datang lagi ke rumahnya sebab udah kepingin nggak bisa menahan. Tapi Lena nggak bisa sering-sering pulang sebab pekerjaan rumah tangga Lena yang menghandle. Beberapa minggu kemudian Nanang menanyakan pada emak dan bapak Lena, kenapa Lena tidak pulang dan di pasar juga nggak kelihatan. Bapak Lena seperti tidak senang. Lena sudah bersuami tentu tidak bisa pulang sesukanya. Lalu emaknya Lena bilang kalau ada perjamuan makan orang penting di rumah Pak Gub. Sementara itu di rumah Pak Gub telah ramai dengan pekerja paruh waktu, mereka membawa sesuatu untuk dimasak dan akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Rupanya ada Nanang di antara pekerja tersebut dan Lena seperti biasa menjadi kepala dapur yang mengatur semua hidangan. Salah seorang gubernur terkagum dengan kelezatan hidangan serta menanyai siapa yang memasak. Dengan semangat istri kedua katakan semua hidangan di bawah pengawasan istri ketiga. Istri tua tampak marah sebab istri kedua tidak menyebut dirinya.
Ketika Lena mengawasi pekerja, dia melihat Nanang lagi membersihkan kepiting. Tentunya dia terkejut. Lena malah membawa Nanang masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Di situ Nanang protes kenapa Lena tidak lagi mengunjunginya. Nanang juga cemas kalau Lena disakiti oleh mereka. Lena bilang dia nggak kenapa-napa, hanya saja Lena takut situasi rumitnya semakin sulit. Kemudian Nanang berjanji akan membawa Lena dan Doi pergi dari rumah Pak Gub. Rasanya sangat rugi bila bertemu tidak bercocok tanam, dengan hasrat yang menggebu-gebu. Lagi enak-enaknya, tiba-tiba pintu diketuk, keduanya kelabakan. Setelah merapikan pakaian Lena buka pintu, rupanya istri kedua mengatakan kalau para gubernur ingin bertemu dengan Lena sebab masakan Lena sangat lezat. Istri kedua masuk, dia mencium bau kepiting. Iya, kata Lena, sebab dari dapur langsung ke kamar. Ada suara gaduh di bawah ranjang. Lena bilang mungkin hanya tikus. Jelas saja ada tikus kalau di sini bau makanan. Istri kedua membuka jendela supaya udara segar masuk, mengibaskan tangan, cincinnya terjatuh ke kolong ranjang. Dia mengambil cincin dan terkejut, katanya ada tikus besar sekali. Lena jadi cemas, tikus besar bisa berarti itu Nanang. Lena pun menoleh ke bawah, syukurnya itu memang tikus benaran. Istri kedua suruh Lena berganti pakaian. Lena buka lemari, ya ada Nanang bersembunyi. Lena beralasan pinjam pakaian istri kedua sebab Lena nggak punya pakaian yang bagus. Tidak masalah, ucap istri kedua. Di rumah ini hanya istri kedua yang baik terhadap Lena. Dirasa cukup aman, Nanang keluar dari kamar Lena tapi kepergok sama pelayan. Nanang dengan gugupnya menjelaskan dia ingin minta upah sebab pekerjaannya udah selesai. Pelayan jadi nyolot, tunggu saja di dapur kalau minta upah. Orang luar tidak pantas berkeliaran di rumah Pak Gub. Beberapa hari kemudian, istri tua mengomel, katanya berapa lama lagi memberi makan Lena, tidak berguna. Istri kedua membela, perjamuan kemarin Lena semua yang mengurusnya, bagaimana dikatakan tidak berguna. Menurut istri tua, Lena di sini untuk menghasilkan keturunan laki-laki bukan untuk memasak. Jika tidak bisa memberikan putra, usir saja seperti sebelumnya. Pak Gub berkata, setidaknya Lena menghasilkan anak. Istri tua marah sebab Pak Gub membela Lena. Pak Gub seperti sapi yang dicucuk hidungnya jadi manut aja. Pak Gub takut dicap impoten sebab hanya pada Lena benih Pak Gub menjadi anak. Perkataan ini membuat Pak Gub marah dan mencambuk Lena membabi buta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak takut pada Lena. Istri tua ini pandai mengompori Pak Gub padahal dirinya tidak menghasilkan anak satupun. Pak Gub tidak bisa menceraikan istri tua sebab anak dari pejabat berpengaruh. Istri kedua menahan Pak Gub supaya tidak memukuli Lena. Dia berkata Pak Gub tidak takut pada siapapun, tapi jika Pak Gub menyiksa Lena maka Lena tidak bisa menghasilkan anak lagi. Lena melahirkan 7 tahun lalu sampai sekarang tidak melahirkan lagi. Istri kedua bilang beri kesempatan, kalau gagal lepaskan aja. Lalu Pak Gub berkomentar, jika Lena nggak ada siapa yang akan melahirkan, istri tua akan mencarikan gadis yang lain. Baiklah, kata Pak Gub, selama itu tidak ada yang boleh menyakiti Lena. Dengan nada tinggi istri kedua mengatakan, di sini yang sering memukuli Lena hanya Pak Gub doang. Istri tua masih marah sebab harga dirinya jatuh, dia melampiaskan pada Doi. Doi harus tidur di luar sampai pagi. Lena minta untuk mengampuni Doi, hukum saja dirinya jangan menyakiti Doi. Istri tua kesal, dia nggak bisa punya anak, tidak bisa menghukum Lena, dia alihkan pada Doi. Istri kedua minta istri tua menyudahi penyiksaan itu, namun istri tua mengancam, dia yang nggak takut siapapun. Ayah istri kedua bukanlah Taipan, jadi jangan ikut campur, ucapnya. Gelar Taipan berarti tokoh kelas atas konglomerat 7 turunan. Siapapun yang menolong Doi, istri tua akan mematahkan tulang Doi. Besoknya Lena menceritakan pada Nanang, pria itu ingin membacok Pak Gub tapi Lena mencegahnya, karena itu hanya menambah masalah besar. Lena minta Nanang untuk sabar. Lena berencana akan kabur dari rumah Pak Gub, mungkin itu satunya cara supaya melindungi Doi. Baiklah, Nanang pun mengajak Lena untuk pergi bersama. Dia tahu hutan yang bagus untuk membangun rumah, tanah subur serta air terjun yang terus mengalir. Mendengar itu Lena pun sepakat, tidak ada yang perlu dicemaskan, untuk kabur harus menghindari penjaga. Nanang kenal seorang tapi harus bayar. Lena mengeluh, dia juga sudah menjual maharnya yang hanya bisa membeli obat untuk emaknya dulu. Sedangkan tabungan Nanang masih kurang. Setelah membantu Pak Gub pakai pakaian, Lena beranikan mengambil kunci lemari uang Pak Gub. Mengambil sedikit aja, ketika pulang ke desa Lena serahkan pada Nanang untuk disimpan. Nanang terkejut dari mana Lena mendapatkan uang. Lena mengambil uang suap yang diterima Pak Gub dan uang dari hasil memeras rakyat miskin. Sengaja Lena mengambil sedikit demi sedikit supaya nggak ketahuan. Tapi Pak Gub punya akuntan Luwong yang selalu menghitung keuangan Pak Gub. Malam itu Luwong katakan uang Pak Gub berkurang. Bagaimana bisa hilang? Siapa pula yang mencuri, ucap Pak Gub dengan murka. Padung tukang pembawa tandu masuk ke halaman Pak Gub sambil marah-marah. Sedikit agak mabuk, Padung dituduh sebagai pencuri uang Pak Gub yang hilang. Hal itu akuntan Luwong sebarkan ke orang-orang. Padung memang banyak hutang judi.
tapi Padung tidak mencuri uang Pak Gup. Pak Gup datang sambil memukul kepala Padung dengan pot bunga. Tamatlah hidup Padung. Pak Gup menekan semua saksi mata bahwa dirinya tidak bersalah. Tukang tandu Padung mabuk terjatuh menimpa pot bunga. Kali ini, akuntan Luwong mengikuti Lena ketika pulang ke desa. Berhubung Lena sering pulang, membuat akuntan Luwong curiga. Lena mengantar doi ke emaknya lalu pergi ke rumah Nanang tergesa-gesa. Akuntan Luwong mulai menguping obrolan Lena dan Nanang. Lena menyesal mengambil uang Pak Gup sebab Padung yang dituduh. Dia ingin mengembalikan uang itu tapi Nanang menahan sebab Lena akan bernasib sama dengan Padung. Lena menangis ingin menebus kesalahannya dengan membantu biaya pemakaman Padung. Akuntan Luwong sangat jelas mendengar pengakuan Lena. Mendadak akuntan bersin sebab asap tungku Nanang. Akuntan Luwong udah ketahuan dan lari. Nanang pun mengejar seperti kesetanan. Luwong berhasil ditangkap. Luwong katakan tidak mendengar apapun, jelas aja bohong. Nanang tinju Luwong sampai bibir Luwong pecah. Luwong mengancam Nanang masuk penjara karena pukul akuntan gubernur. Bodok amat, kata Nanang. Tidak ada orang yang tahu. Nanang menghajar Luwong berkali-kali hingga lemas. Luwong diikat. Nanang masih saja pukul Luwong sebab pria ini tidak menjawab pertanyaan Nanang. Capek dipukul, Luwong bicara. Dia curiga pada Lena karena uang Pak Gup hilang. Luwong meyakinkan, dia kesini tanpa sepengetahuan Pak Gup. Luwong tidak akan bicara apa-apa soal ini dan Luwong akan mengaku salah hitung uang, sedangkan Pak Gup selalu percaya pada Luwong. Nanang gak percaya dengan akuntan Luwong, pukulan mendarat lagi ke rahang Luwong. Nanang tidak ingin Lena percaya perkataan Luwong. Lena menarik Nanang keluar untuk bicara. Nanang ingin membunuh Luwong sebab Luwong udah tahu semuanya, sangat mustahil Luwong tutup mulut setelah dilepaskan. Lena tidak setuju sebab itu nyawa manusia. Jadi Nanang bertanya, pilih nyawa Luwong atau masa depan mereka bertiga. Lena masih saja menahan. Nanang gak habis pikir dengan hati Lena. Sementara akuntan dan Pak Gup tidak punya hati, bagaimana mereka bisa kumpulkan pajak di tengah kemarau? Lena minta Nanang duduk dekat danau untuk tenangkan pikiran supaya mendapat solusi yang baik. Sedangkan Luwong menjangkau pecahan kaca. Lena datang katakan gak bisa melepaskan Luwong, tidak ada jaminan. Luwong menceritakan ada buku merah di ruang kerja Pak Gup, berisi catatan transaksi kotor. Jika Lena memiliki buku itu, Pak Gup gak bisa menyakiti Lena. Luwong pun berkata, nasibnya sama seperti Lena. Orang jujur yang ditekan oleh Pak Gup. Dia bicara sembari memotong tali dengan kaca tadi. Lena pun hanyut dengan curhatan itu. Lena menurut saja ketika Luwong minta tolong untuk mengelap darah di hidungnya. Ketika Lena mendekat, Luwong mencekik Lena. Nggak tahu mesti gimana, Lena menekan mata Luwong hingga kesakitan dan menendang Luwong. Perkelahian itu berlangsung sangat mengerikan. Ketika Luwong mendapat kampak, Lena terhempas melewati dinding bambu. Luwong akan membacok Lena. Beruntung Nanang datang dan menahan serangan Luwong. Keduanya berentam begitu sengit, punya kekuatan yang sama tapi Nanang lebih dulu tikam leher Luwong. Sebab Luwong akan membacok Lena. Tamatlah riwayat akuntan Pak Gup. Untuk menutupi jejak, Nanang dan Lena segera mengubur mayat Luwong. Sejak hari itu Lena dihantui rasa bersalah dan suka berhalusinasi. Sepekan lebih Luwong menghilang. Pak Gup mengabarkan hal itu ke pusat. Dari sana mengirimkan seorang detektif bernama Kim. Detektif Kim menanyakan beberapa pertanyaan soal akuntan Luwong dan kegiatan rumah tangga Lena. Kemudian Kim menanyai pembantu. Di situ Kim peroleh informasi seorang penjual kepiting yang kepergok keluar dari ruangan istri ketiga. Makan malam bersama detektif Kim, pria ini sangat menikmati hidangan lezat. Istri kedua mengatakan ini semua masakan Lena, tentunya di bawah pengawasan istri tua yang jeli, bijaksana dan penyayang. Sepertinya istri kedua sedang menyindir istri tua. Istri kedua tanyakan kenapa tidak ada hidangan kepiting tumpah. Lena tidak buat sebab takut istri tua bosan dengan menu itu. Ya harus mereka akui bahwa rasa kepitingnya enak dan khas dari kampung kepiting. Kebetulan sekali, detektif Kim juga suka kepiting. Jadi istri kedua menawarkan detektif Kim sering berkunjung karena menu kepiting tumpah ada tiap hari. Perkataan istri kedua menyulutkan penasaran detektif. Dari mana Lena mendapatkan kepiting? Agak gugup Lena katakan dia membeli di pasar. Berkat istri kedua terlalu banyak bicara bisa menyulitkan Lena. Detektif Kim jalan ke pasar. Menurutnya mungkin ada hubungannya omongan pembantu Mum soal penjual kepiting itu. Melihat sekeliling mencari penjual kepiting, tampak satu penjual di sana. Kim mendekat pura-pura jadi pembeli. Katanya dia mendapat kabar kepiting Nanang terbaik sekampung. Ah masa sih, ucap Nanang. Kim mulai menanyakan soal Nanang kerja di rumah Pak Gup waktu lalu. Nanang mengiyakan. Kalau begitu kenal dengan nyonya ketiga, tanya detektif. Nanang katakan nyonya ketiga itu pelanggan tetapnya. Namun Kim bilang pelanggan spesial, barangkali sebab di rumah Pak Gup makan kepiting tiap hari. Yah kalau kepitingnya enak tentu aja pelanggan akan datang lagi, ucap Nanang. Jadi kenapa pembantu Mum melihat Nanang keluar dari kamar nyonya ketiga? Nanang pun beralasan kalau dia ingin minta upah sebab pekerjaannya udah selesai. Yang Kim herankan,
Kenapa Nanang bisa tahu kamar Nyonya ketiga? Lalu Kim mengaku kalau dirinya seorang detektif sedang menyelidiki akuntan Gup yang hilang. Kim mengatakan Nanang pasti udah tahu soal hilangnya akuntan Gup. Nanang tertawa, ada-ada saja, tentunya nggak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Gup. Lama-lama Nanang jadi kesal dan cemas. Setelahnya, Lena menemui Nanang di pojokan pasar. Lena mengajak Nanang segera pergi tapi Nanang menolak sebab kalau pergi berarti mengakui. Nanang akan pindahkan mayat Luwong karena terlalu dekat dengan rumahnya. Nanang yakin kalau detektif itu akan mendatanginya lagi ke rumah. Detektif Kim mendatangi rumah ortu Lena. Di sana terkuak soal Lena yang terpaksa menikah dengan Pak Gup sebab rekayasa tuduhan hukuman kepada bapaknya Lena dan penyelewengan hukum pernikahan. Sekembali Nanang dari rantau, berjualan di pasar menyebabkan hubungan mereka terjalin lagi. Detektif Kim menyuruh salah seorang pemuda untuk melapor ke rumah Gup. Sementara itu Detektif Kim mendatangi rumah Nanang. Semua ini ada kaitannya, pikir Kim. Setiba di rumah Nanang, kekasih Lena ini sangat terkejut melihat Detektif Kim yang menyapanya. Kim nanya ngapain Nanang malam gini bawa tikar. Nanang beralasan ingin cari udara segar dekat danau. Cuaca malam ini sangat cerah. Oh begitu, kata Kim. Sebenarnya Kim bingung dengan pencarian akuntan Luwong. Nggak punya saksi ataupun bukti. Triknya saat ini membuat kesal orang-orang. Ya, barangkali pelakunya lagi berhati-hati atau kasih petunjuk. Nanang katakan dia hanyalah petani miskin, bagaimana pula bantu detektif Kim menangkap pembunuhnya. Kim tidak pernah bilang ada pembunuhan di kasus ini, dan biasanya tikar untuk membungkus mayat. Tapi mayat akuntan entah di mana. Mungkin Nanang bisa katakan di mana mayat akuntan, ucap Kim. Nanang kehabisan akal, dia langsung lari. Kim mengejar Nanang dan tiup peluit. Mendekati hutan, Nanang segera bersembunyi. Kim mencabut pisaunya. Kim katakan kalau Nyonya ketiga masih di desa. Pancingan itu berhasil buat Nanang keluar dari persembunyian. Dia bilang Lena nggak terlibat. Tak lama datang rombongan pemuda suruhan Kim untuk mencari mayat akuntan. Nanang dibawa ke tahanan Pak Gup, dia dipukuli habis-habisan. Nanang bercerita, akuntan Luwong mencurigai Padung mencuri uang Pak Gup. Ketika Luwong menguntit Padung lagi mabukan bersama Nanang. Lalu Nanang keceplosan ngomong kalau dia mencuri uang Pak Gup. Nanang terpaksa membunuh akuntan Luwong malam itu sebab Luwong menguntit Nanang yang lagi menghitung kekayaan di rumahnya. Lalu soal perkataan pembantu melihatnya dari kamar Nyonya ketiga. Nanang mencuri beberapa uang Nyonya ketiga. Pengakuan Nanang tidak cocok dengan analisa Kim. Dia menemui Lena. Penjual kepiting itu sudah katakan semuanya. Tapi kok aneh, ucap Kim. Kenapa Nanang bisa tahu di mana uang itu tanpa goresan pada lemari? Pasti si pencuri punya kunci. Nanang punya bantuan orang dalam. Lucunya kenapa tidak mengambil semua peti uang? Malah ambil dikit-dikit aja, bisa jadi mengurangi resiko. Jika saja uang hilang mendadak maka si orang dalam akan terungkap. Kerjasama ini adanya saling kepercayaan. Salah satunya punya perasaan kuat hingga pencuri berusaha melindungi orang dalam. Lena berkomentar kenapa Kim ceritakan semua padanya, pura-pura nggak paham. Lanjut detektif Kim merundingkan kasus rumit pada Pak Gup dan istri tua. Kim beberkan kalau Nanang memang membunuh akuntan tapi Lena tidak terlibat. Tentu aja Nyonya pertama meradang. Menurutnya Nanang dan Lena adalah komplotan dan punya hubungan, tidak ada keadilan kalau Lena dibebaskan. Baiklah, kata Kim, dia akan menggali kasus ini lebih dalam tapi jika nanti perkataan Nyonya pertama adalah kebenarannya, tentu Lena akan dihukum seperti Nanang. Manusia pada umumnya jika dekat pada kematian tentu tidak takut apapun. Nyonya ketiga akan ungkap hal lainnya, seperti 7 tahun lalu Pak Gup udah menyelewengkan mata hukum demi kepentingan pribadi. Paksa Lena menikahi Pak Gup, kalau kasus ini sampai ke atasan tentu Pak Gup nggak bisa naik jabatan. Nggak hanya itu, kasus perselingkuhan Nyonya ketiga juga akan terbongkar ke pelosok negeri dan Pak Gup akan ditertawakan sebagai pemimpin yang gampang dibodohi oleh istrinya sendiri. Pak Gup jadi ciut nyalinya, dia minta Kim kembali dan sampai pada hakim kasus akuntan udah selesai sepenuhnya. Hanya Nanang sebagai pelakunya. Nyonya pertama murka sebab dia dendam kesumat pada Lena. Hari itu juga detektif Kim kembali, dia menaiki kudanya. Lena menyusulnya. Kim katakan ini adalah hasil terbaik dari kasus ini. Dia yakin Nanang juga setuju. Lena mengucapkan terima kasih meskipun tak terkata. Lena bayar penjaga supaya bisa melihat Nanang dalam penjara. Lena katakan harusnya Nanang tidak perlu mengakui sebab Nanang tidak membunuh dengan sengaja. Nanang nggak pingin Lena mati. Gitu juga sebaliknya. Lena juga nggak pingin ayah dari anaknya mati, ucapnya. Sebelum Lena menikah dengan Pak Gup, Lena dan Nanang udah bercocok tanam dan Lena hamil setelah masuk ke rumah Pak Gup. Jadi terkesan Pak Gup yang menghamili Lena padahal enggak. Dari kelahiran sampai doi berumur 7 tahun Lena nggak mengandung lagi. Lena nekat mengambil buku yang diceritakan akuntan Luwong. Kebetulan istri tua lewat ketika Lena akan masuk ke kamarnya. Istri tua menanyakan dari mana aja kok belum tidur. Lena gugup mengaku dia nggak bisa tidur, cari udara segar di luar. Istri tua menyindir,
Kenapa nggak bisa tidur lagian? Lena dibebaskan dari hukuman atau barangkali risau sebab kekasihnya akan dipenggal. Setelahnya istri tua kembali ke kamarnya, tapi dia melihat pintu ruang kerja Pak Gup terbuka sedikit. Istri tua menduga Lena tadi dari ruangan tersebut. Dia lekas melabrak Lena ketika Lena hendak menyimpan buku merah. Istri tua marah. Apalagi yang dicuri oleh Lena, dia merampas yang Lena sembunyikan di tangan. Oh, rupanya itu buku transaksi kotor milik suaminya. Ya udah, mereka berantem. Lena membekap mulut istri tua biar nggak ada orang yang dengar. Istri tua nggak kehabisan akal, ambil tusuk konde di rambutnya lalu dia tikam perut Lena berkali-kali. Lena kesakitan terduduk di lantai, istri tua hendak mengambil buku merah yang terlempar di sana. Lena mendorong istri tua pada kobaran api lampu yang jatuh di lantai. Istri tua menjerit, badannya dilalap api. Lena kabur bawa buku merah. Di rumah Pak Gup gempar, istri tua terbakar. Lena jalan berhati-hati sebab para penjaga sedang mencari dirinya. Lena berpapasan dengan istri kedua. Syukurnya, istri kedua membantu Lena bersembunyi. Esokan paginya, Pak Gup benar-benar galau serta istri tua mati. Lena datang dengan menahan kesakitan. Lena mengancam Pak Gup, buku merah itu ada padanya. Akan menyerahkan buku itu ke pengadilan jika Pak Gup tidak melepaskan Nanang. Dan jangan ganggu apapun yang berhubungan dengan Lena. Pak Gup sangat marah. Katanya, Lena bisa dia bebaskan tapi nggak bisa bebas dari tuntutan ayah istri tua. Oh begitu, kata Lena, biarin aja. Tapi semua hal akan terbongkar, tentu lebih menyulitkan Pak Gup sendiri. Pak Gup nggak punya pilihan. Dia terpaksa harus percaya pada Lena. Selama Pak Gup tidak mengusik hidup Lena, buku itu aman tersimpan. Sampai di kampung, Lena diobati oleh tabib. Tapi tabib tidak bisa menolong sebab tusukan telah merusak organ dalam perut. Lena menyerahkan buku merah pada Nanang. Untuk sekarang mungkin aman, namun Pak Gup tidak akan bisa menepati janji. Kemudian Lena menjelaskan pada Doi bahwa Nanang adalah ayah kandungnya. Doi agak heran. Kok penjual kepiting itu ayahnya? Lena katakan, dirinya dan Nanang saling mencintai, namun ada hal yang membuat mereka terpisah. Mulai sekarang apapun kondisi Doi tetaplah bersama ayah, dan ibu tidak akan ada lagi. Oke, penjelasan ini cukup berat untuk anak usia 6 tahun, tapi Doi anak yang pengertian. Nanang dan Doi berserta orang tua Lena pergi dari kampung, sementara itu poster wajah Lena dan Nanang terpajang sebagai buronan. Ketika Nanang hendak menyeberang sungai, tampak petugas sedang patroli sambil melihatkan poster buronan itu. Yang Nanang lihat adalah gambar dirinya. Nanang terpikir wasiat Lena, segera Nanang menyerahkan buku merah pada pengadilan. Alhasil Pak Gup digiring di tengah keramaian rakyatnya. Tampak olehnya istri kedua di antara kerumunan orang. Ketika Pak Gup ingin mendekati, istri kedua menjauh supaya dirinya tidak terlibat. Seperti yang dulu Nanang janjikan, mereka membangun rumah di hutan dengan tanah subur serta air terjun yang terus mengalir tanpa Lena di sana. Segini aja alur cerita dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di film aneh berikutnya.